Ceritakan bahwasannya dirinya ini bekerja di salah satu bank di kota Free City. Sama akibat pria bertopeng itu menanyakan hal yang sama berulang-ulang kali, hingga pada akhirnya ia pun menembak pria bertopeng tersebut. Bernyanyi, ia pun pada akhirnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, si guy ternyata ada medkit, ia pun pada akhirnya langsung menghampiri medkit tersebut dan langsung menyentuhnya. Hal itu tentu saja langsung membuat si guy pada akhirnya sembuh dari luka-lukanya. Case pun pada akhirnya langsung dicat oleh Mauser bahwasannya bos kita akan datang, yaitu Entwine. Case pun pada akhirnya langsung bergegas untuk keluar dari kamar mandi tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan dengan villain di dalam film kali ini yang bernama Entwine. Dimana di sana para karyawan pun pada akhirnya langsung meminta izin kepada si Entwine bahwasannya mereka akan menghapus pria berbaju biru tersebut. Namun Entwine menolak hal itu dikarenakan hal itu sendiri dapat membuat Free City semakin terkenal. Secara tidak langsung mereka ini tidak perlu untuk mempromosikan Free City kembali dikarenakan Free City sudahlah booming di dunia ini. Entwine juga sudah mempersiapkan game baru yaitu Free City 2 yang bakal berbeda jauh dengan Free City yang pertama. Dan Free City 2 itu sendiri bakal diluncurkan dengan waktu yang sangat amat dekat sekali. Case yang baru tiba di sana dan mendengar semua hal itu, Case pun pada akhirnya lalu berkata kepada si Entwine seharusnya si Entwine jangan merilis terlebih dahulu game Free City 2. Dikarenakan game tersebut belumlah sempurna dan masih banyak bug di dalam game itu. Dan Case pun pada akhirnya berkata lagi bahwasannya si Entwine harusnya memperkembangkan game pertamanya atau bahasa simpelnya memperbarui game itu terlebih dahulu. Namun Entwine menolak akan usul-usulan si Case dikarenakan ia hanya mementingkan uang, dan uang. Setelah Entwine pergi, Case pun pada akhirnya langsung mencari tahu siapakah si guy itu sebenarnya. Case pun pada akhirnya langsung membuka komputernya dan akan mencari tahu semua hal tersebut. Kembali ke dalam game itu sendiri, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si guy sedang mengajak si Millie untuk datang ke markasnya. Millie pun pada akhirnya langsung terkejut dan juga tercengang-cengang akibat si guy yang bisa naik level dengan sangat amat mudah dan easy peasy macam squishy. Dari situlah si Millie pun pada akhirnya langsung berkata, siapakah kau sebenarnya? Namun si guy tetap mengatakan bahwasannya dia adalah Guy. Millie pun pada akhirnya berkata lagi, siapa kau sebenarnya di dunia nyata? Dan Guy juga mengatakan lagi bahwasannya ia tetaplah Guy. Setelah hal itu, Guy pun pada akhirnya langsung mengajak jalan-jalan si Millie dengan memakan ice cream. Di sana, Guy pun pada akhirnya langsung memesan 2 ice cream, yang dimana 2 ice cream itu rasa bubblegum, yaitu rasa favoritnya si Guy. Millie pun pada akhirnya terkejut dikarenakan rasa bubblegum merupakan rasa favorit dia juga, hingga pada akhirnya mereka berdua pun merasa mereka berdua banyak kesamaan gitu. Setelah hal itu, mereka berdua pun pada akhirnya langsung jalan-jalan. Scene pun berganti ke dunia nyata, yang dimana kita diperlihatkan si Case ini yang sedang meneliti para NPC. Hingga ia pada akhirnya menemukan salah satu NPC yang hampir mirip banget dengan mukanya si Guy, hingga ia bisa mengasumsikan bahwasannya si Guy ternyata bukanlah player melainkan NPC. Balik lagi ke dalam game, yang dimana di sana kita pun melihat bahwasannya si Millie dan juga si Guy semakin lama semakin akrab. Dan tak luput juga mereka berdua ini merasa memiliki kecocokan hingga pada akhirnya mereka berdua tuh selalu menghabiskan waktu bersama. Setelah hal itu, Guy pun pada akhirnya langsung mengungkapkan isi hatinya, yang dimana dia pada akhirnya langsung mengatakan bahwasannya entah mengapa si Millie ini merupakan tipe cewek idaman dirinya. Dan suasana yang makin memanas hingga pada akhirnya, ya you know lah. Di dunia nyata sendiri kita pun diperlihatkan Millie yang merasa keheranan sekaligus juga merasa bahagia, ya pokoknya begitulah ya. Setelah hal itu, Guy pun pada akhirnya langsung mengatakan kepada si Millie bahwasannya ciuman itu lebih nikmat dibandingkan memakan ice cream. Millie yang sedang asik berbincang-bincang bersama si Guy, tiba-tiba pintunya si Millie pun ada yang mengetok, hingga pada akhirnya si Millie pun izin kepada si Guy untuk lockout dari game. Dan si Millie pun pada akhirnya langsung mengatakan kepada si Guy lagi bahwasannya lain kali kita bisa bertemu di dunia nyata. Terlihatlah muka Guy yang merasa keheranan hingga pada akhirnya ia pun mengiyakan hal tersebut. Kembali ke dunia nyata itu sendiri, yang dimana kita diperlihatkan ternyata yang mengetuk rumahnya si Millie adalah Case. Di dalam perbincangan mereka berdua sendiri, kita pun bisa mengetahui bahwasannya si Case baru sadar bahwasannya si Entwine mengambil karya mereka berdua. Hal itu bisa ia buktikan dikarenakan si Guy ini bukanlah player ataupun hacker yang membobol sistem, melainkan dia ini merupakan benar-benar NPC. Yaitu NPC yang bisa menjadi apa saja sesuai keinginan dia, dan hal itulah yang diinginkan oleh si Millie dan juga si Case waktu mereka berdua membangun game Life Itself. Setelah si Case mengungkapkan semua hal tersebut, tiba-tiba Millie pun pada akhirnya mengatakan lagi bahwasannya tadi barusan karakternya dicium oleh si Guy. Case yang mengetahui hal itu, ia pun pada akhirnya langsung merasa keheranan dikarenakan tidak ada tombol untuk mencium. Tiba-tiba Case pun langsung keingatan suatu hal, ia pun pada akhirnya langsung membuka laptopnya dan langsung menunjukkan suatu hal kepada si Millie.
bahwasannya game Free City 2 bakal diluncurkan dengan waktu yang sangat amat cepat, yang dimana game Free City 2 ini berbeda jauh dengan game Free City yang pertama. Case pun pada akhirnya langsung menyimpulkan si Entwine ini bukannya ingin mensequelkan game tersebut, melainkan ingin meributnya. Dengan kata lain, si Entwine ini ingin menghilangkan jejak tentang ia yang mengambil data dari game live itself. Atau bahasa simpelnya, si Entwine ini ingin menghilangkan bukti bahwasannya ia mengambil data game dari si Case dan juga si Millie. Scene pun langsung berganti ke dalam game, yang dimana Millie pun pada akhirnya langsung menemui si Guy dan mengajaknya ke suatu tempat. Tempat itu sendiri tak lain dan tak bukan adalah lobby para player. Di sana juga lah si Millie pun pada akhirnya mengungkapkan kepada si Guy bahwasannya ini semua tuh adalah game. Dan tak luput juga si Guy hanyalah NPC atau sampingan dari game. Dari situlah Guy yang mengetahui semua hal itu, ia pun pada akhirnya langsung merasa sedih hingga pada akhirnya ia meninggalkan tempat tersebut. Namun Millie pun menghentikan si Guy dan berkata bahwasannya game ini sebentar lagi akan dihapus dan semua yang berada di dalam sini pun akan hilang. Guy pun pada akhirnya langsung berkata kepada si Millie bahwasannya hidup dia selama ini hanyalah omong kosong, hingga ia pada akhirnya langsung meninggalkan si Millie yang berada di sana. Guy yang sudah diliputi rasa sedih, rasa kesal dan campur aduk hingga ia pada akhirnya langsung memperingati semua NPC yang berada di kota. Namun apalah daya, ya you know lah. Hingga Guy pun pada akhirnya langsung pergi ke pinggir pantai untuk membuktikan omongan si Millie, yang dimana omongan Millie itu ternyata adalah benar. Setelah ia mengetahui bahwasannya dunia ini hanyalah dunia game, ia pun pada akhirnya langsung pergi ke rumah si Buddy. Di sanalah ia pun pada akhirnya mencurahkan isi hatinya kepada si Buddy. Lalu Guy pun pada akhirnya berkata kepada si Buddy, bagaimanakah Buddy jika lo mengetahui bahwasannya semua dunia ini hanyalah dunia hayalan? Buddy dengan santai mengatakan bahwasannya ia tidak peduli bahwasannya dunia ini nyata atau hayalan, yang penting pertemanan ia bersama si Guy terasa lebih nyata. Dan kebahagiaan, kasih sayang dan juga pertemanan itulah yang membuat Buddy ini merasa bahwasannya dunia Free City ini merupakan dunia nyata. Ya kalau ini hanyalah dunia game, tapi Buddy hanya bersyukur bahwasannya ia bisa tinggal di Free City dan berteman dengan Guy. Kata-kata itu sontas membuat si Guy pun pada akhirnya langsung tersadar, hingga pada akhirnya si Guy pun langsung mengatakan suatu hal kepada si Buddy, yaitu apakah Buddy mengenal setiap sapam di kota Free City? Dan Buddy pun pada akhirnya mengatakan iya. Setelah hal itu, scene pun berganti ke rumah salah satu player yang memiliki level rahasia kembali, yang dimana di rumah player tersebut ternyata sudah ada si Buddy dan juga si Guy. Tiba-tiba player yang memiliki level rahasia itu pun muncul, hingga ia pun pada akhirnya terkejut bagaimana mereka berdua bisa masuk ke dalam sini. Buddy pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya sapam rumahmu adalah kenalanku, jadi aku boleh masuk ke dalamnya. Sambil menodongkan senjata, Buddy dan juga Guy pun pada akhirnya langsung meminta level rahasia tersebut. Alangkah terkejutnya player tersebut jikalau ia mengetahui bahwasannya pria yang berada di depannya adalah pria berbaju biru aka Guy. Ia pun pada akhirnya langsung tak sungkan-sungkan mengasih apa yang Guy inginkan, hingga pada akhirnya ia meminta satu hal, yaitu joget Free City. Namun Guy tidak mau melakukan hal tersebut, hingga pada akhirnya Guy dan juga si Buddy pun pergi begitu saja. Scene pun berganti ke markas Millie, yang dimana si Guy pun pada akhirnya sedang menunggu si Millie online. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba si Millie pun pada akhirnya langsung online, dan di sana Guy pun pada akhirnya langsung mengasih level rahasia tersebut. Millie yang terkejut pada akhirnya langsung menerima level itu. Setelah hal itu, scene pun berganti ke dunia nyata, ya dimana kita diperlihatkan para YouTuber dan juga channel-channel TV lainnya memperbincangkan tentang pria berbaju biru ini. Ya, dari perbincangan YouTuber-YouTuber dan juga channel-channel TV lainnya membuat pria berbaju biru ini masih jadi trending. Hingga peluncuran game Free City kedua yang sebentar lagi akan rilis malahan gak diperbincangkan banyak orang dikarenakan mereka ini lebih fokus kepada pria berbaju biru. Dari situlah Entwine pun pada akhirnya merasa kesal dan menyuruh para karyawannya untuk menghapus pria berbaju biru itu aka si Guy. Case pun pada akhirnya lalu berkata kepada si Entwine jikalau Entwine ingin menghapus si Guy, hal itu cukuplah mustahil. Hal itu dikarenakan si Guy ini sebenarnya bukanlah player melainkan NPC yang berkembang biak sesuai keinginan dirinya. Jikalau si Guy tetap mau dihapus, hal itu akan berdampak kepada data game dan akan merusak game secara tidak langsung. Tiba-tiba si Mouser pun pada akhirnya berkata bahwasannya ia memiliki cara lain, yaitu merestart ulang game agar semua kembali menjadi settingan ulang. Ia pun pada akhirnya setuju dengan saran si Mouser, hingga si Entwine pada akhirnya menyuruh si Mouser untuk melakukannya segera. Setelah hal itu, scene pun berganti ke dalam game, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Millie dan juga Guy sedang melihat rekaman salah satu player yang berhasil memasuki level rahasia. Di dalam level rahasia tersebut, kita pun bisa melihat desain game dari Case dan juga si Millie. Dari sanalah kita pun bisa melihat bahwasannya Entwine yang sudah menutupi kebohongannya rapat-rapat, ternyata kebohongan adalah tetap kebohongan.
Dan tak lupa juga, Entwine benar-benar menggunakan data dari game live itself untuk membangun game Free City. Tiba-tiba, Guy pun mengatakan bahwasannya ia pernah melihat tempat tersebut. Millie yang terkejut langsung mengatakan kepada si Guy, di mana kau terakhir kali melihat tempat tersebut. Guy yang ingin menjawab, tiba-tiba semua orang pun pada akhirnya terdiam hingga membuat si Guy ini merasa keheranan. Sesaat ia sedang menelisik apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba semua pun pada akhirnya menjadi putih dan tiba-tiba mereka semua pada log out dari game, termasuk juga dengan Guy yang kembali ke settingan ulang. Dari sanalah game pun pada akhirnya berhasil di restart. Setelah beberapa menit berlalu, tiba-tiba game pun kembali normal hingga pada akhirnya si Millie pun kembali login. Setelah hal itu, Millie pun pada akhirnya langsung menghampiri Guy yang sedang jalan bersama si Buddy. Millie pun pada akhirnya langsung menanyakan kepada si Guy bahwasannya si Guy katanya pernah melihat tempat tersebut. Akan tetapi Guy yang sudah kembali ke settingan awal, ia pun pada akhirnya melupakan semuanya hingga pada akhirnya si Guy pun tetap kembali menjadi Guy seutuhnya. Dari sanalah Millie yang rasanya perjuangan dia seakan menjadi sia-sia, ia pun pada akhirnya langsung lockout dari game. Di tengah-tengah perjalanan si Millie yang hendak membeli kopi, tiba-tiba Case pun pada akhirnya menelpon si Millie dan ia pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya si Guy tidak melupakan semuanya. Millie yang terkejut, pada akhirnya ia pun langsung bergegas pulang ke rumahnya dan langsung membuka laptop di sana. Hingga pada akhirnya Case pun mengasih tahu sebuah hal bahwasannya restartan tadi tidak akan menghilangkan AI di dalam pikiran si Guy. Case juga mengasih tahu kepada si Millie sewaktu ia merancang AI atau kecerdasan buatan milik si Guy, ia pun menanamkan AI lain, yaitu AI yang haus akan cinta. Di codingan itu juga lah si Case pada akhirnya mengungkapkan bahwasannya sifat-sifat yang disukai oleh Guy adalah sifat yang mirip banget dengan si Millie. Dan yang harus dilakukan oleh Millie yaitu membuat sebuah pemicu agar si Guy mengingat semuanya. Millie yang mengetahui semua hal itu, ia pun pada akhirnya langsung terdiam dan langsung login ke dalam game. Dari sanalah ia pun pada akhirnya menyuruh semua orang tiarap kecuali si Guy. Ia pun pada akhirnya membawa Guy ke suatu gang dan menyuruh ia untuk memakai kacamatanya. Guy pun pada akhirnya langsung memakai kacamatanya hingga pada akhirnya ia pun langsung terkejut. Tapi hal itu tidaklah cukup untuk membuat ingatan Guy kembali. Tiba-tiba mobil polisi pun datang di gang tersebut hingga Millie yang kesal pada akhirnya langsung membasokai mobil polisi tersebut. Millie dengan epic pada akhirnya langsung mencium si Guy hingga secara tidak langsung si Guy pun pada akhirnya bisa mengakses ingatannya. Dan dari situlah Guy pun mengatakan lagi dan lagi bahwasannya ciuman itu lebih enak daripada memakan ice cream. Dan ya, you know lah, Guy sudah kembali kepada ingatannya kembali. Setelah hal itu, scene pun berganti ke rumahnya si Guy, yang dimana Guy pada akhirnya menunjukkan suatu hal, yaitu di kaca jendelanya, Guy pun melihat penampakan seperti desain game milik si Millie dan juga si Case. Guy juga mengatakan lagi bahwasannya ia tidak bisa melihat pulau itu dari pantai, namun bisa melihat pulau itu dari pantulan kaca. Dari sanalah si Millie pun pada akhirnya mengetahui suatu hal bahwasannya si Entwine ternyata menyembunyikan level rahasia tersebut di ujung pantai. Di dunia nyata, Millie pun pada akhirnya langsung menelpon si Case bahwasannya ia menemukan level rahasia tersebut tapi berada di ujung pantai. Dan bagaimana caranya mereka ini untuk melewati pantai tersebut, akan tetapi ada pembatas dari gamenya. Case pun pada akhirnya berkata kepada si Millie bahwasannya ia punya berbagai macam cara untuk membantu si Millie, jadi kau bersama si Guy cepat-cepat saja pergi ke pinggir pantai. Sementara itu, scene pun berganti ke dalam game itu sendiri, yang dimana Guy dan juga si Millie ternyata sudah mengumpulkan semua NPC. Di sana, Guy pun pada akhirnya ceramah-ceramah singkat dan menyuruh mereka semua untuk pergi meninggalkan aktivitas mereka. Awalnya, para NPC menolak usulan si Guy dikarenakan hal itu tidaklah wajar bagi mereka semua. Guy pun pada akhirnya lalu berkata to the point, akankah mereka semua hidup seperti robot? Dan akankah kalian semua tidak ingin mencoba kopi baru yaitu kopi cappuccino? Dan akankah kalian akan terus dibunuh, ditembak dan juga dibakar berulang-ulang kali? Berhentilah sekarang menjadi robot dan bergeraklah semau kalian. Dari sana mereka pun pada akhirnya tersadar, lalu mereka pada akhirnya ingin mencoba kopi-kopi baru dan pada akhirnya mereka ingin mencoba semua hal baru. Dari sanalah Guy yang sudah jadi panutan pada akhirnya disoraki oleh mereka semua hingga pada akhirnya mereka pun memeluk Guy. Atas berterima kasihnya mereka semua kepada Guy yang sudah menyadarkan mereka. Setelah hal itu, scene pun berganti yang dimana kita diperlihatkan para player yang berada di game Free City merasa keheranan dikarenakan gak adanya satu NPC pun. Hal itu sontos menjadi booming di kalangan para YouTuber dan juga para player lainnya. Dan ternyata para player juga sudah mengetahui suatu hal bahwasannya pria berbaju biru itu bukanlah player melainkan NPC, yang tentu saja memiliki AI atau kecerdasan buatan. Setelah hal itu, scene pun berganti kepada Entwine yang dimana dia ini pada akhirnya merasa keheranan akibat semua hal tadi gitu loh. Tiba-tiba anak buahnya si Entwine pun pada akhirnya masuk ke dalam ruangan dan berkata bahwasannya ini semua adalah ulahnya si Millie.
Entwine yang mengetahui hal itu, ia pun pada akhirnya hendak membanet akunnya si Millie dan pada akhirnya hendak menyuruh si Case. Namun si Case tidak berada di tempatnya hingga pada akhirnya ia pun menyuruh si Malser. Akan tetapi Malser pun mengatakan bahwasannya akunnya si Millie merupakan akun fake jadi tidak bisa di-banet. Entwine yang kesal pada akhirnya menyuruh si Malser untuk mengasih bintang 5 kepada akunnya si Millie, namun Malser mencegah hal itu kembali dikarenakan semua NPC pada mogok kerja. Ya ibarat kata para NPC sedang happy fun meminum kopi. Malser pun pada akhirnya diteriaki dan dimarahi bahwasannya ia harus membunuh karakter si Millie dan juga si Guy. Malser yang sudah diomel-omelin hingga pada akhirnya ia pun lalu melakukan coding-coding sedikit dan mengutak-atik komputernya hingga pada akhirnya terjadi suatu hal, ya you know lah. Detik demi detik yang dimana si Millie dan juga si Guy akan terhimpit, tiba-tiba muncullah jalan yang membantu mereka. Tentu saja Case yang melakukan hal tersebut secara diam-diam. Hingga pada akhirnya Millie dan juga Guy pun berhasil selamat dari terkaman pada gedung-gedung tersebut. Setelah hal itu gagal hingga pada akhirnya Entwine pun memarahi Malser dan menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan keadaan darurat yaitu karakter Dude. Scene pun berganti ke ruangan Entwine yang dimana ternyata si Case dibawa ke ruangan tersebut. Di sana Case pun pada akhirnya marah-marah bahwasannya Entwine ternyata telah membohongi dirinya dan juga memainkan dirinya hingga pada akhirnya Entwine pun berkata bahwasannya ia ingin bekerja sama dengan si Case, namun Case menolak hal itu dan mengacungkan jari tengahnya. Lalu menekan enter yang membuat di dalam game itu sendiri yang dimana kita bisa melihat bahwasannya Guy dan juga Millie mendapatkan jembatan. Tak lupa juga hal itu berkat bantuan coding dari si Case. Entwine yang kesal pada akhirnya menyuruh si Malser untuk mengoffline-kan semua player game. Kalau Malser nggak mau, ia bakal dipecat. Dan pada akhirnya Malser yang lagi-lagi tertekan, ia pun pada akhirnya lalu mengoffline-kan semua player. Dari situlah kita pun bisa melihat Millie dan semua player lainnya offline secara mendadak. Tapi detik-detik sebelum Millie offline, ia pun berkata kepada si Guy bahwasannya si Guy harus sampai ke ujung jembatan. Guy yang mengetahui hal itu, ia pun pada akhirnya berkata kepada si Millie bahwasannya ia akan menemukan level rahasia tersebut. Scene pun berganti yang dimana kita diperlihatkan Case yang sudah dipecat, ia pun pada akhirnya lalu mengkotak-atik komputernya dan ternyata ia pun menyiarkan langsung perjalanan si Guy untuk menemukan level rahasia tersebut. Atau bahasa simpelnya melive streamingkan apa yang dilakukan oleh si Guy. Sesaat si Guy hendak berjalan ke jembatan tersebut, tiba-tiba ia pun dapat bogeman mentah dari si Dude. Yang dimana rupanya si Dude ini hampir sama seperti Guy, ya pokoknya begitulah ya. Guy yang sudah kewalahan tiba-tiba datanglah Buddy dengan skuternya yang dimana ia hendak membantu si Guy. Buddy yang awalnya hendak membantu namun ia melihat bahwasannya si Dude mirip dengan si Guy, ia malah terpesona dan lalu ya you know lah. Akan tetapi ujung-ujungnya pasti kalian tahu ya, pasti Buddy langsung dilempar lalu ter-KO. Dude pun pada akhirnya lalu menyasari si Guy kembali lalu menonjoknya dan melemparnya hingga pada akhirnya Guy pun terpojok. Dari situlah Entwine yang berada di ruang coding, ia pun pada akhirnya menyuruh si Malser untuk mengaktifkan pukulan penghancur. Atau bahasa simpelnya pokoknya pukulan itu tuh bakal langsung membunuh player tersebut gitu loh. Guy yang sudah terpojok dan sebentar lagi akan terpukul, ia pun pada akhirnya melihat kacamatanya. Di saat itulah ia pun pada akhirnya lalu memakai kacamatanya dan mengeluarkan item yang oh yay baby. Dari sanalah pertarungan pun pada akhirnya semakin sengit yang dimana Guy pada akhirnya lalu mengeluarkan lightsaber teleportasi yang dimana hal itu pokoknya kurang cukup untuk mengimbangi si Dude. Guy pun pada akhirnya lagi dan lagi berhasil terpojok oleh si Dude dan ia pun pada akhirnya hendak di-KO-kan. Akan tetapi ia pun memiliki inisiatif lain yaitu memasangkan kacamatanya kepada si Dude. Dari situlah Dude pun pada akhirnya lalu menghiraukan si Guy hingga pada akhirnya si Dude ini langsung pergi untuk mengambil item. Ya pokoknya ia langsung tergila-gila dengan item. Dan di sini kita pun pada akhirnya bisa melihat pemenangnya, yaitu pemenangnya adalah si Guy. Guy dan sahabatnya yaitu Buddy pada akhirnya lalu bergegas untuk pergi ke ujung jembatan. Entwine yang melihat hal itu tentu saja ia pun pada akhirnya kesal lalu ia pada akhirnya berjalan menuju ruang server. Case yang melihat hal itu, ia pun pada akhirnya lalu mengechat si Millie untuk si Millie ini datang ke ruang server. Buddy dan juga Guy yang sedang berlari, tiba-tiba mereka ini dikejutkan dengan beberapa gedung yang sudah mulai roboh. Hal itu dikarenakan Entwine yang menghancurkan ruang server milik Game Free City. Malser yang melihat hal itu, ia pun pada akhirnya menyuruh si Entwine untuk menghentikan tindakannya, namun Entwine yang sudah kesal pada akhirnya lalu memecat si Malser dan menyuruh security untuk mengusirnya. Kembali kepada Guy dan juga Buddy, di mana mereka berdua terus berlari, akan tetapi Buddy terpisah dengan Guy akibat jembatan yang mulai hancur. Di sanalah Buddy pun pada akhirnya mengatakan kepada si Guy bahwasannya si Guy harus meneruskan perjalanan dia dan dia sebagai security tidak akan pernah takut. Ya pokoknya intinya si Buddy ini lalu berterima kasih kepada si Guy.
Dan pada akhirnya Buddy pun hilang seiring dengan hilangnya jembatan. Di dunia nyata, para security yang melihat live tersebut pada akhirnya menobatkan bahwasannya si Buddy merupakan salah satu security terhebat. Setelah hal itu, hingga pada akhirnya Guy pun terus berlari hingga di ujung jembatan ia pun pada akhirnya lalu meloncat. Tiba-tiba keheningan pun terjadi hingga beberapa saat kemudian Guy pun ternyata berhasil mendarat di level rahasia tersebut, yaitu data game milik si Case dan juga si Millie. Hingga pada akhirnya si Case pun di dunia nyata, ya you know lah. Data itu sendiri berhasil ditemukan kembali oleh Guy setelah dicuri oleh si Entwine dan juga disembunyikan. Setelah hal itu, scene pun berganti ke data server yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Millie tidak meminta apa-apa kepada si Entwine. Si Millie pun pada akhirnya berkata bahwasannya ia tidak meminta apapun kecuali gamenya kembali dan juga game Free City. Dan ia tidak akan menuntut si Entwine ke jalur hukum apalagi meminta royalti. Dan Entwine juga boleh untuk melanjutkan sequel dari game Free City yaitu game Free City 2. Dan ia tidak akan meminta apapun atau meminta keuntungan speser pun. Yang dimana Millie hanya meminta game Free City dan juga gamenya kembali, yang dimana kedua game itu akan ia perbarui. Dari situlah Entwine pun pada akhirnya setuju dan mereka berdua melakukan deal. Beberapa hari pun berlalu yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya game Free City 2 ternyata enggak laku di pasaran dan juga banyak bug. Dan hal itulah yang membuat Entwine pun pada akhirnya rugi. Sementara game baru milik si Case dan juga si Millie yang dari awalnya hanyalah Live Itself dan juga Free City sekarang sudah diganti menjadi Free Live. Yang dimana hal itu merupakan campuran dari game Free City dan juga game Live Itself. Tak lupa juga game itu mendapatkan lonjakan dikarenakan para player ingin berbicara dengan para NPC. Setelah hal itu, Mouser pun pada akhirnya lalu mendekati si Case dan berkata bahwasannya ia mengetahui bahwasannya si Case ini suka banget kepada si Millie. Namun Case tidak berani mengungkapkan hal tersebut hingga pada akhirnya Mouser pun berkata bahwasannya ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengungkapkan isi hatimu. Sesaat si Case ingin mengungkapkannya, namun tiba-tiba ia pun tidak bisa dan malahan grogi hingga pada akhirnya ia pun beralasan bahwasannya ia ingin membeli kopi. Scene pun berganti kepada Millie yang sudah login ke dalam game barunya yaitu game Free Live yang dimana ia pada akhirnya menemui si Guy. Di sana mereka pun pada akhirnya berbincang-bincang, ya pokoknya seperti biasanya gitu loh. Guy juga mengatakan bahwasannya hidupnya beserta para NPC di game kali ini jauh lebih baik. Di sana juga Guy pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya ia yang hanya seorang karakter game tidak bakal mungkin untuk bisa menikahi si Millie. Guy juga mengasih tahu suatu hal bahwasannya cintanya terhadap si Millie itu sudah ada dari awal ia hidup. Jadi Guy sebenarnya menyadari bahwasannya ini adalah sebuah program dari seseorang yang sebenarnya tuh ada yang mencintai si Millie. Guy sendiri merupakan perwujudan dari programmer tersebut. Dari sanalah Millie pun pada akhirnya terdiam lalu teringat suatu hal bahwasannya selama ini yang menemani dirinya adalah Case yang ternyata benar-benar mencintai dirinya. Akan tetapi Millie tidak menyadari akan hal tersebut dikarenakan dia benar-benar sibuk gitu loh. Millie pun pada akhirnya lalu logout dari game hingga pada akhirnya ia pun berlari menghampiri si Case dan you know lah. Film pun pada akhirnya ditutup dari pertemuan Guy dan juga si Buddy yang dimana Buddy pada akhirnya menceritakan saat-saat ia menghilang kepada si Guy. Dari situlah Guy pun pada akhirnya merasa senang akibat ia yang berhasil bertemu kembali dengan sahabatnya. Dan film pun tamat cuy. Dikarenakan durasi sudah semakin panjang, gua pun pamit undur diri dari hadapan para Collikers. Dan see you to the next konten berikutnya. Stay terus santuy. Oh iya, gue lupa ngasih tahu suatu hal kepada kalian. Jikalau kalian senang dengan channel kali ini, langsung aja subscribe aja di bawah ya guys, dikarenakan hal itu membuat gue semakin semangat untuk membuat konten. And jangan lupa juga dengan stay terus santuy agar hidup kalian semakin santuy dan bye bye.